penantian kedatangan Yesus. Melalui Nabi Sefanya ini kita diingatkan bahwa yang pertama adalah Tuhan itu adalah sumber keselamatan, Dia juga sumber sukacita dalam hidup kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita takut ketika kita ada dalam kehidupan kita. Ia ada bersama dengan kita, Ia sebagai Immanuel, Allah yang hadir untuk menolong dan Allah yang menyelamatkan kita. Bersyukur dan bergembira karena kita punya Tuhan yang hadir menolong dan menyelamatkan kita. Di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan sudah datang, keselamatan sudah terjadi. Bersyukurlah karena Dia yang datang itu adalah Raja kehidupan yang akan memulihkan, memberikan kemenangan dan keselamatan atas kehidupan kita juga umat Tuhan pada saat ini. Yang perlu kita ingat dan kita lakukan adalah mari kita benahi diri kita. Kita bertobat. Kalau kita melakukan segala sesuatu yang membelakangi Allah, maka mari kita berbalik untuk bertobat. Kita berbalik kepada Allah. Dan mari kita hidup dengan hati, pikiran yang bersih. Kita ada dalam masa-masa penantian. Kita ada dalam minggu-minggu di mana kita mendengarkan hati kita untuk kita menyambut kedatangannya. Kemudian pujilah Tuhan dan layanilah Dia dengan sukacita. Layanilah Dia dengan kegembiraan hati, bukan dengan hati yang bersungut-sungut, bukan dengan hati yang setengah-setengah untuk melayani Tuhan. Pemulihan, penyelamatan Tuhan atas hidup kita harus kita respon. Kita respon dengan kita memuliakan Tuhan. Kita tidak saja memuliakan Tuhan, tetapi kita juga memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan, memuliakan Dia, bahkan memberi diri kita untuk melayani Dia dalam pekerjaan Tuhan. Ketika kita melayani, jangan kita melayani dengan hati yang kita beri hanya 50% saja. Kalau bisa kita berikan 100% untuk Tuhan. Kita merespon dengan kita memuliakan Dia untuk melayani Dia, berarti dengan hati yang gembira, dengan hati yang tulus kita menerima pelayanan itu. Layani dalam pekerjaan Tuhan dengan hati yang gembira untuk membawa orang-orang pada jalan yang benar. Hidup di dalam Yesus sebagai sumber penyelamat. Kita melihat gambaran Yesus sebagai sebuah teladan bagi kita untuk kita belajar untuk membawa diri kita dalam setiap tugas tanggung jawab kita. Jangan melayani dengan perasaan yang terbeban, apalagi dengan penuh comelan. Jangan juga melayani dengan hati yang setengah-setengah, apalagi melayani dalam keadaan yang dalam ketersinggungan. Saya kutip Pendeta Yani bilang bahwa kadang-kadang kita melayani Tuhan ini, kita suka melayani Tuhan dengan setengah-setengah hati. Kita melayani Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita mulai sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit. Sampai Pak Yani bilang, sedikit-sedikit. Tapi mari kita memberikan seluruh hidup kita, memberikan seluruh pengorbanan kita untuk pelayanan tugas tanggung jawab kita. Jangan kita tersinggung lalu kita mau berdiri, kemudian itu menunjukkan bahwa iman kita sebagai iman yang masih kekanak-kanakan. Jadi mari kita bangkit hidup kita, waktu yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Pelayanan yang kita lakukan dengan perasaan terbeban, yang penuh dengan comelan akan membuat semua pelayanan kita itu terasa hampa. Dan itu tidak menjadi berarti di dalam pelayanan setiap kita melayani hamba-hambanya. Hati Tuhan juga akan penuh dengan sukacita ketika Tuhan melihat bahwa kita menerima setiap tanggung jawab kita dengan kegembiraan. Sebagai umat yang Tuhan pilih di tengah-tengah jemaatnya, hidup melayani dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Kita tunjukkan sebagai wujud bahwa saya mau melayani Tuhan dalam tugas tanggung jawab. Selain itu, Bapak Mama, hal yang terpenting kita perlu ingat dalam hal melayani pekerjaan Tuhan adalah jangan pernah kita banding-bandingkan kesetiaan. Kita melayani Tuhan dengan kesetiaan. Orang lain kita lihat orang Tuhan, dia akan mengalami pendapatan tanda heran yang satu, pendapatan tanda heran yang lain.